pertama, apa saja yang menimpa kita sesuai keinginan atau memang kemauan kita, sesungguhnya itu merupakan ujian buat diri kita. Diberikan kita nikmat, sesungguhnya itu ujian. Kalau nikmat nggak bisa kita gunakan, boleh jadi nikmat yang Allah karuniakan kepada kita jadi musibah. Contoh gampang nih, siang ini Allah berikan kita nikmat sehat. Sehat mahal apa enggak? Mahal banget, mahal sehat itu. Sehat itu nikmat yang mahal. Enggak percaya, longok dah. Nah, longok ngerti orang semua. Di rumah sakit tuh banyak banget keluarga kita yang berbaring nggak berdaya karena kesehatannya dicabut oleh Allah. Mahal sehat itu. Contoh paling gampang aja deh, orang sakit gara-gara kagak bisa buang angin. Nah, buang angin apa bahasa Meruyanya? Buang angin aja dah. Orang sakit gara-gara nggak bisa buang angin. Coba lihat, berobat bukan cuma ngabisin puluhan juta, bisa jadi ratusan juta. Kesehatannya terganggu cuma gara-gara nggak bisa buang angin. Allahu Akbar. Cuman kagak bisa berobat sampai habis ratusan juta. Benar apa enggak? Kita ini bersyukur Allah berikan kesehatan. Cuman kadang-kadang nyelongcong buang angin sembarangan. Gitu. Bau lagi. Kita lihat nih, Allah berikan kita nikmat kesehatan. Maka nikmat itu ujian. Berapa banyak orang yang gak lolos dengan ujian nikmat. Kita ketika diberikan kesehatan, bukan kesehatan itu digunakan untuk menghadiri kebaikan-kebaikan, tapi malah sebaliknya digunakan untuk jalan-jalan maksiat. Itu ujian juga tuh. Musibah. Nih, yang datang di masjid Baitul Hikmah, ini orang-orang beriman yang Allah karuniakan nikmat sehat, digunakan itu untuk beribadah. Amin. Maka nikmat nggak berubah jadi musibah. Tapi buat keluarga-keluarga kita yang lain, saudara-saudara kita yang lain, berapa banyak mereka diberikan kesehatan tapi larut dalam lembah maksiat siang ini. Betul apa tidak? Betul. Dan itu nikmat akan berubah menjadi musibah. Atau ketika Allah berikan masalah, bencana, musibah, tapi dia nggak berlaku sabar terhadap musibah tersebut. Dikasih nikmat nggak bersyukur, itu musibah. Dikasih bencana, ditimpa musibah, nggak bersabar, itu juga musibah. Emang ya watak kita nih kalau dikasih nikmat diem belegek. Belegek ngerti orang sini belegek. Kalau dikasih nikmat diem aja, anteng, nggak mau nyebutin nikmat-nikmat itu. Quran emang udah ngingetin tuh. Manusia itu karakternya, kata Quran, iza massahu sarru jazua. Apabila ditimpa dengan masalah, kesulitan, ngomong kemana-mana. Wa iza massahu khairu manu'a. Apabila diberikan kenikmatan, anteng, diem, tenang. Itu karakter kita. Coba aja lihat deh. Kalau ditimpa kesulitan, ngecaprak kemana aja. Nah, ngecaprak ngerti ya ngecapraknya. Ya ngomong sama turu-turu Betawi dah.
dikasih kesulitan dikit doang, ngadu kemana-mana, cari simpati orang. Itu watak kita manusia tuh. Ditimpa kesulitan, di PHK, ngomong sama tetangga, ngomong di kantor RW, paling kagak nulis status. Ada orang sedih kayak begitu, ada? Mana dia orangnya? Bukannya bersabar, tapi malah menceritakan itu kepada siapapun. Tujuannya agar orang simpati, mengasihi dia. Bukannya bersabar, malah ngomong kemana-mana, cari simpati orang. Ini Quran emang udah ngingetin. Cek 1, 2. Berebet. Nih kira-kira pakai mic yang mana ya? Cek 1, 2. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, itu watak kita tuh manusia. Kalau diuji dengan masalah, senangnya ngobrol kesulitan kemana-mana. Tapi kalau diberikan kenikmatan oleh Allah, dia nggak mau nyebutin kenikmatan itu. Begini gampangnya nih, orang kalau lagi ditimpa sama kesulitan, jujur. Tapi kalau lagi dikasih nikmat, belaga pelon. Belaga pelon ngerti ya? Kalau ditimpa kesulitan, umumnya manusia jujur, sama siapa aja ngomong. Tapi kalau diberi kenikmatan, diem 1000 bahasa. Makanya saya belum pernah dengar ada orang duitnya banyak nyokor kemana-mana. Ada yang kayak begitu? Nggak ada. Aduh, Bang, saya lagi diuji dapat musibah nih oleh Allah. Emang kenapa? Duit kagak habis-habis di rumah. Ada yang kayak begitu? Kagak ada. Quran udah nginformasiin ke kita tuh. Soalnya jangan yang ebrek. Ebrek ngerti kan ebrek ya? Soalnya yang bagus ya, Neng. Nah, orang Betawi kan dulu begitu. Coba bayangin tahun 50, teknologi belum canggih. Sound system kayak begini nih, belum ada yang canggih. Tapi guru kita, ulama kita asli Betawi, revolusioner, berpikirnya sudah jauh ke depan. Memang penting sound system untuk masjid, karena digunakan selain imam rawatib buat melakukan proses belajar mengajar. Kadang-kadang bener dah, saya mengiri banget saya. Ngapa song dangdut cakep-cakep amat? Mahal-mahal. Nah, sampai mana ada tadi pembahasan? Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, dua-duanya yang Allah berikan kepada kita, nikmat maupun kesulitan, kalau kita menyikapinya, kita tidak akan keluar dari syariat agama Islam. Apabila diberikan kenikmatan, kita pandai bersyukur. Gunakan nikmat itu untuk makin mendekat kepada Allah. Apabila ditimpa kesulitan, kemudian kita bersabar mencari jalan keluar. Kita yakin Allah memberikan bimbingan kepada kita jalan keluar dari kesulitan tersebut. Tuh orang beriman tuh, apalagi di tengah kondisi bangsa kita sekarang ini nih, kalau bukan iman repot dan kita hidup gampang stres. Maka orang beriman hidupnya jauh dari stres. Kenapa? Konsepnya itu, diberikan nikmat dia bersyukur, diberikan kesulitan dia bersabar, terus ikhtiar mencari jalan keluar karena dia yakin Allah memberikan bimbingan. Nih, kita hidup di zaman bangsa yang kagak jelas nih.
Woi, bagaimana nggak jelas BBM naik diem-diem tengah malam? Nah itu, kita lagi tidur, pas melek. Kita udah tahu dah mulanya dari situ tuh. Kalau BBM naik lah yang lain kan pasti ngikutin. Nah, betul. Harga tuh kalau udah naik kagak bakalan turun. Yang turun harga diri. Ya. Bener apa enggak tuh? Betul. Nih, ya susah bener nih kondisi sekarang. Udah dah merayap tuh harga-harga yang lain pada ngikut naik. Ujung-ujungnya rakyat juga udah diperas pajak, diperas lagi dengan naiknya harga-harga kebutuhan hidup. Bu, ibu dikasih duit sama suami, suruh belanja 20.000, dapat apa? Benar apa enggak? Dan coba dah minyak goreng naik. Pak, Ya. Pak, Ya. Bapaknya tidur. urusan belanja rumah tangga bapak-bapak belaka budak. Dengerin kesulitan istri kita nih ngatur duit belanja rumah tuh, segalanya serba naik kok. Kita orang laki emang tugas kita keluar rumah, caranya bener, nyari rezeki, hasilnya halal, berapapun jumlahnya kagak ada urusan, bawa pulang kasihin bini, itu kan tugas kita, bener apa enggak? Tapi saya mau kasih tahu Pak, bini kita di rumah puyeng 7 keliling ngatur duit yang kita kasih. Betul. Udah lo dengerin, agak boleh dibelain di. Lo harga-harga semua naik 20.000 uang belanja lah dapat apa? Minyak goreng naik, bener apa enggak? Udah naik hilang lagi di pasaran. Bawang naik, bumbu dapur naik, beras naik, daging naik, susu ngamplek. Maka orang beriman hidupnya jauh dari stres. Kenapa? Pilihan kok. Ketika Allah berikan nikmat, dia pandai bersyukur. Dia gunakan nikmat itu untuk makin mendekat kepada Allah melalui ibadah. Ketika diberikan kesulitan, ia bersabar, terus ikhtiar cari jalan keluar. Orang beriman itu kalau diberi kesulitan nggak nyerah, nggak putus asa. Itu orang beriman, prinsip keyakinannya kuat. Beda kalau orang prinsip keyakinannya kaleng-kaleng. Iman cuma di mulut tapi nggak diyakini dalam hati. Kena musibah, dapat bencana, terkena kesulitan, teler. Soal ekonomi kekurangan, ujung-ujungnya stres, hidup putus asa, bikin jus campur baygon. Betul apa enggak? Orang beriman enggak begitu. Dia tetap berikhtiar, sabar tapi ikhtiar. Kenapa? Yakin betul kok Allah akan membimbing, mencarikan jalan keluarnya. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis kursi. Kita nih kalau nggak bersabar karena kesulitan, bersyukur karena nikmat, oh Allah marah banget. Hadis kursinya begini, malam yaskur ala na'ami, siapa orang yang nggak bersyukur atas nikmatku, walam yasbir alal balai, siapa yang nggak mau sabar atas kesulitan yang aku kirimkan, falyakhruj min tahtis sama, keluar dari kolong langit.
diusir. Woi. Orang yang kagak mau sabar sama musibah, sama kesulitan, gak mau syukur atas kenikmatan, Allah murka, diusir kita dari kolong langit. Bayangin kalau diusir dari kolong langit, mau ngendon ke kolong mana? Falyatlub rabban siwaya, silakan cari Tuhan selain aku. Allahu Akbar. Bersyukur atas nikmat, bersabar atas kesulitan. Satu datu. Belum lama. Iya, gua cuma ngeliat cuma. Ini pidatonya sampai jam berapa di sini? Maghrib. Sampai jam 5. Lu kagak bayar aja nawar. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, sekarang ini kita berada di minggu pertama tahun baru Hijriah. 1447 sudah kita tinggalkan. 1448 sekarang sedang kita jalankan. Penghitungan kalender memang sistemnya ada dua. Ada kalender Samsiah, bulannya tetap 12. Nama-nama bulannya seperti yang kita kenal, bulan-bulan umum, dimulai Januari, diakhiri sampai Desember. Tahunnya disebut tahun Masehi. Pergantian waktunya tepat jam 000. Nah, itu Samsiah tuh. Tahunnya Masehi, bulannya Januari sampai Desember. Pergantian waktunya jam 000, tengah malam. Kita orang-orang beriman, kalendernya Komariah, tahun barunya Hijriah, bulannya ada 12. Anak-anak kita tuh yang kecil-kecil, coba aja dah kalau disuruh nyebutin bulan-bulan Masehi dari Januari, Februari, Maret sampai Desember, apal di luar kepala. Coba suruh nyebutin bulan-bulan Hijriah, dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, saya yakin jangankan anaknya, bapak moyangnya kagak bakalan apa. Betul apa enggak? Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, tahun baru Hijriah, sekilas sejarah kita buka. Bapak Ibu saudara-saudara, perhitungan tahun baru Hijriah dimulai ketika peristiwa hijrahnya kaum muslimin bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Yang melatari terjadinya peristiwa hijrah itu karena perlakuan kafir Quraisy terlalu kelewatan, bengis, menghadang, mengintimidasi, mengancam, bahkan membunuh kaum muslimin saat itu. Sehingga perintah hijrah turun. Nah, ini terjadi di tahun ke-13 setelah Nabi diutus jadi Rasul. Nah, sepintas nih, biar anak apa Tahu. sepintas aja nih, saudara. Nabi diangkat jadi Rasul umurnya 40 tahun. Betul apa enggak? Betul. Dakwah di Mekah 13 tahun. Berarti usia Nabi berapa? 53. Hijrah ke Madinah, di Madinah 10 tahun. Usia Nabi berapa? 63 tahun usia Nabi, beliau wafat. 40 tahun jadi Rasul,
13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, saya balik lagi. Tahun ke-13 setelah Nabi diangkat jadi Rasul, turun perintah hijrah karena kafir Quraisy udah kelewatan kurang ajarnya. Perintah hijrah ini didengar oleh orang-orang kafir Mekah. Kumpul mereka di satu tempat yang disebut Darun Nadwah. Konon sejarah mencatat di Mekah itu ada gedung serbaguna milik Quraisy, namanya Darun Nadwah. Tempat kumpul musyawarah pemuka-pemuka Quraisy mengambil keputusan. Saat mendengar perintah hijrah turun, mereka rapat di Darun Nadwah. Sebagian besar tokoh-tokoh Quraisy datang untuk bermusyawarah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Gos, Abu-abu. semua pemuka-pemuka Quraisy datang bermusyawarah. Rapat dipimpin Abu Jahal. Kata Abu Jahal, saudara-saudara, bagaimana ini pengikut Muhammad? Kita teror udah, kita siksa udah, kita bunuh juga udah. Tapi roman-romannya tiap hari pengikut Muhammad bertambah nih. Sekarang sebagian sahabatnya udah pada hijrah ke Madinah. Nabi hijrahnya belakangan. Wih, Nabi hijrahnya belakangan. Kenapa? Nabi mementingkan umatnya. Nabi tahu bahwa yang diincar oleh kafir Mekah adalah dirinya. Kalau umat Islam berangkat dengan baginda Nabi, umat Islam akan terancam jiwanya. Maka umat Islam disuruh berangkat duluan. Nabi tetap diam di kota Mekah. Selamat kaum muslimin tuh. Kenapa? Yang diincar Muhammad masih ada di kota Mekah. Tuh pemimpin tuh. Pemimpin tahu dirinya diincar, nggak kabur duluan. Betul apa enggak? Betul. Saudara-saudara, nih pengikut Muhammad tiap hari makin bertambah nih. Sekarang sebagian besar sahabatnya udah hijrah di Madinah. Ini Islam bakalan gede di Madinah nih. Bagaimana cara kita mengatasinya? Dari belakang nyautin Abu Lahab. Kata Abu Lahab, gua bilang juga apa? Muhammad dari dulu bunuh aja. Kata Abu Jahal, soal ngebunuh sih gampang, bro. Iya. Tapi kan Muhammad nggak keluar dari batu, dia punya keluarga. Ntar kalau keluarganya nuntut balas, kita bagaimana? Bro. Kata Abu Lahab, gampang itu. Oh. Kita nih orang Quraisy punya banyak suku, masing-masing suku punya preman. Kumpulin premannya dah, bareng-bareng bunuh Muhammad. Entar kalau keluarganya nuntut balas, mereka akan berhadapan dengan semua suku yang ada di bangsa Quraisy. Quraisy tuh punya banyak suku tuh kumpulan. Tiap-tiap suku banyak premannya. Idenya Abu Lahab hebat, cemerlang, kumpulin bareng-bareng bunuh Muhammad. Kata Abu Jahal, wah idenya Abu Lahab bagus juga. Bagaimana saudara-saudara peserta rapat? Setuju apa enggak? Peserta rapat serentak menjawab, setuju. Kata Abu Jahal, oke, kapan kita bunuh Muhammad? Lagi-lagi Abu Lahab ngasih ide, kagak usah lama-lama, besok malam aja kita bunuh Muhammad, biar urusan selesai. Kata Abu Jahal, ya sudah, kita sepakat besok malam kita bantai Muhammad. Tapi yang malam ini ikut rapat jangan sampai membocorkan keputusan rapat ini. Siapa yang ngebocorin keputusan rapat maka akan dikenakan sanksi. Bagaimana? Setuju? Setuju. Baik, rapat selesai, bubar. Selesai dah rapat, pulang dah pada ke rumahnya masing-masing. Karena rapatnya sampai malam, di rumah pada ditanyain sama bininya. Bang, rapatnya malam amat sih bang. Iya. Lu rapat apa rapot? Iya.
Rapat emak lu. Udah dengerin aja lah. Rapat bu, besok malam mau ada pembunuhan. Pembunuhan, iya. Siapa yang mau dibunuh? Muhammad, tapi jangan bilang siapa-siapa yang dia. Bener-bener laki mah kalau ditanya sama bini jujur. Bukan begitu Pak? Betul. Jujur. Tapi banyakan yang diumpetin. Besok malam mau ada pembunuhan bu. Siapa yang mau dibunuh? Muhammad, tapi ibu jangan bilang siapa-siapa. Iya Pak, iya. Dah tidur laki bini. Besok pagi bininya belanja sayuran. Kok sama tetangga. Kok iya. Ngano loh kok nanti malam mau ada pembunuhan. Pembunuhan, iya. Emang siapa yang mau dibunuh? Muhammad, tapi empok jangan bilang siapa-siapa. Iya. Nih tetangga ngomong sama tetangga yang lain. Yang lain ngomong sama yang lain. Begitu tuh seterusnya. Dan hampir sesiang itu sebagian besar penduduk Mekah udah pada tahu kalau entar malam bakal terjadi pembunuhan. Tahu dari mana? Yaitu tadi dari gerakan jangan bilang siapa-siapa. Habis maghrib Mekah sepi. Habis isya makin sunyi. Orang tutup pintu rapat-rapat, nggak ada yang berani keluyuran keluar rumah. Jangankan seorang, sepotong kagak. Iya kita. Sepotong tambah takut. Hampir tengah malam masuk preman yang disewa oleh Abu Jahal ngepung rumah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, ini malam peristiwa hijrah. Rumah Nabi dikepung. Di dalam rumah ada 3 orang junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nah, ini saya sepintas lagi sambil jalan. Jelangan nggak orang sini jelangan? Di antaranya adalah sepanjang hayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib nggak pernah lihat kemaluan, maka wajahnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menyebut Amirul Mukminin yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka jawaban kita adalah karamallahu wajhah. Di malam itu 3 orang, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, baginda Nabi. Nabi ngomong sama Ali, Ali, labbaik ya Rasul, kamu gantiin saya ya. Gantiin apa ya Rasul? Tidur di atas tempat tidur saya. Allahu Akbar. Saudara, bayangin gantiin tidur waktu malam rumah dikepung, itu taruhannya nyawa. Kan sama juga gantiin mati. Gantiin mati, gantiin mati. Iya, kalau gantiin wowo enak. Gantiin mati. Sejarah bisa lagi kita buka, kita baca. Sayyidina Ali malam itu umurnya masih muda belia, tahu resikonya mati, nggak nolak. Allahu Akbar. Inilah keyakinan hebatnya sabiqunal awwalun, para sahabat. Setelah Nabi, orang yang paling hebat rombongan para sahabat. Setelah sahabat, tabi'in. Setelah tabi'in, tabi'in, ulama usholihin. Masih muda, tahu resikonya mati, nggak nolak. Padahal kalau Sayyidina Ali mau nolak, jawabannya gampang. Ali, gantiin saya tidur ya di atas tempat tidur saya. Kalau Sayyidina Ali mau nolak, jawabannya gampang. Apa kata Ali? Ya Rasul, ngapain saya? Abu Bakar aja yang udah rada tuaan, no. Gantiin mati. Ali nggak nolak, baik ya Rasul, saya akan tidur menggantikan Tuhan. Berangkatlah Tuhan hijrah fi amalillah. Abu Bakar, saya ya Rasul, ayo kita berangkat hijrah. Entar dulu, ini rumah dikepung.
Bagaimana caranya kita keluar? Dikepung kok. Saudara, malam itu terjadi mukjizat. Nabi ngambil segenggam pasir. Beliau membacakan ayat, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa agsaynahum fahum. Itu pasir ditebarin sama Nabi itu. Terjadi mukjizat. Preman kafir Quraisy ngepung rumah Nabi, berdiri tegap siaga, mata melotot. Nabi lewat kagak lihat. Kotak. Berangkatlah orang-orang beriman bersama dengan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, penekanan saya, orang-orang beriman meninggalkan kampung halamannya. Mekah itu kampung halaman mereka. Mekah itu kampung halaman. Meninggalkan kampung halaman, berpisah dengan keluarga yang berbeda keyakinan, meninggalkan mata pencaharian, itu semua mereka lakukan. Hijrah ke Madinah tidak lain dan tidak bukan menjaga iman. Coba bayangin psikologi kita aja, wallahu a'lam, bisa apa enggak kayak begitu. Apalagi Betawi, ngendon di kandang sendiri. Betawi ninggalin kampung halaman loh, berpisah dengan keluarga yang berbeda keyakinan, meninggalkan mata pencaharian yang dari awal dirintis sampai besar. Abu Bakar apa bukan konglomerat Mekah? Abu Bakar tuh konglomerat kota Mekah, ditinggalkan hartanya, berangkat hijrah demi menjaga nilai iman. Nah, ini sekelumit. Sekarang hubungannya dengan kita mengisi tahun baru Hijriah. Kalau dulu mereka mempertahankan iman, sekarang mengisi tahun baru Hijriah, semangat kita orang Meruya meningkatkan kualitas iman. Itu dia tuh. Tahun ini kita harus berazam lebih baik dari tahun kemarin. Tahun esok, kalau Allah berikan kita panjang umur, maka tahun esok harus lebih baik dari tahun ini. Apa indikasinya? Iman meningkat, dia semangat menebarkan kebaikan. Alhamdulillah, yang hadir siang ini di Masjid Nurul Baitul Hikmah, ini saya yakin semuanya nih iman-iman yang mantap. Amin. Kenapa? Nyempetin diri, ngelawan kemalesan, hadir ke masjid, tahu persis ini mudah-mudahan dicatat sebagai sebuah ibadah, dilipat gandakan pahalanya. Kalau bukan imannya hebat, lawan males sulit. Kalau imannya iman recehan, ngelawan males nggak kena. Nih saya yakin imannya hebat dan kuat. Amin. Lawan males-malesan tuh. Apalagi hari Minggu, hari libur, 6 hari kerja, hari Minggu pengen leha-leha istirahat, ya jamak wajar. 6 hari kerja, 1 hari selelegan. Selelegan dah tuh, apa selelegan? Selonjoran wajar. Tapi orang beriman cara berpikirnya nggak begitu. Iman meningkat, waktunya digunakan semangat dalam menebarkan kebaikan. Bu, Bu, tadi saya sudah sampaikan, berbuat kebaikan, rintangan, tantangan, hadangannya luar biasa. Ini menunjukkan kualitas iman yang hebat. Saya yakin nih, imannya kuat. Yang goda juga setannya, paling enggak setan hasil penataran. Kenapa? Imannya kuat. Kalau imannya kelas kacangan, yang goda setan recehan. Tapi model kayak begini nih, imannya kuat,
Setannya, iblisnya yang goda bukan iblis sembarangan, paling kagak hasil penataran. Nih kita lihat nih, kita nggak berasa aja. Tadi tuh sebelum zuhur masih di rumah tuh, kita udah digodain sama iblis tuh, sama setan tuh, dibisikin hati kita. Waktu masih di rumah, belum datang ke masjid, iblis udah ngilik-ngilik hati kita. Dah, ngapain lo datang ke masjid? Tengah hari jenter. Di rumah dah kongko-kongko selonjoran campur ngopi. Iya. Nonton bola. Tuh, iblis goda itu. Kenapa? Iblis tahu betul kok datang ke pengajian, datang ke masjid, tiap langkah ibadah. Ketemu dengan teman-teman, terjadi silaturahmi, pahala. Mendengarkan pembacaan Al-Quran, pahala. Mendengarkan nasihat yang baik, pahala. Kembali ke rumah nanti, tiap perjalanan malaikat berdoa kepada Allah agar dosa dan salah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang iblis kagak mau tuh. Itu yang iblis kagak demen. Ibu bapak lawan godaan iblis. Enggak, saya mau datang ke masjid, mau ngikutin pengajian. Daripada di rumah kagak ngapa-ngapain, mendingan cari kebaikan. Saudara berangkat dah ke masjid. Nih, jangan dikira di masjid daerah bebas zona iblis. Justru di masjid ini nih, iblisnya gemuk-gemuk. Di sini kita masih digoda sama iblis. Jangan dipikir iblis di rumah kagak ngikut, ngintil. Sampai sini nih, hati kita tetap digoda sama iblis. Kata iblis, ya udah dah, lu datang ke masjid ngikutin pengajian sono, ntar lu di masjid lu ngobrol aja ngobrol. Ngomong aja ngomong, ustadznya jangan didengerin. Nah, tuh dia tuh iblis. Yang di masjid entar mau diem dengerin pidato ustadznya, agak bakalan ngalah iblis. Digoda lagi hati kita. Kata iblis, ya udah, lu ntar kagak usah ngomong, dah lu diem aja, diem, cari duduk sambil nyender, cuma pules. Iblis. Dalam kitab Talbisul Iblis, strategi terakhir iblis tuh, kalau manusia udah nggak bisa ditahan-tahan untuk nggak datang ke tempat kebaikan, iblis membiarkan kita datang ke tempat kebaikan. Tapi di sini, di tempat-tempat kebaikan, pikiran, perasaan dibawa mengembara oleh iblis entah kemana. Itu iblis sudah berhasil. Artinya kita cuman badan doang ada di tempat kebaikan, tapi hati dan pikiran berangkat ngerayap kemana-mana. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kan sering tuh, sering mau sholat mah kagak keingetan, entak takbir aja dah, Allahu Akbar, mulai kerasa kresek. Kunci gua taruh di mana. Tuh, tuh. Ini saya acara yang ketiga nih. Alhamdulillah. Nyayur. Tadi pagi subuh berjamaah di Ikhwanul Muslimin Kalibata, dekat Taman Makam Pahlawan. Siangnya duhanya di mana tadi? Duhanya di daerah Tangerang, Cipondo. Ba'da zuhur di sini nih, kompleks perumahan DPA. 3 udah, kemarin 4, hari Sabtu tuh acara 4.
pagi, zuhur, asar, isya. Nyayur. Ini bininya siapa sih? Hari Jumat awal safari 2. Dah, nggak usah ngomongin jadwal. Saya cuma pengen bilang, Bapak Ibu ketahuilah, kerjaan yang paling capek itu pidato. Ini kerjaan paling capek. Maka pantas dakwah itu menempati posisi kedua, jihad, setelah fi sabilillah. Karena memang letih, lelah, apalagi dakwah di Indonesia. Medannya Indonesia luas dan besar. Kalau di Pulau Jawa enak dakwah, tapi kalau di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, ya Allah, dakwah tuh nganterin saya ke pelosok-pelosok Nusantara, nun jauh terpencil, masuk desa keluar desa, masuk kampung keluar kampung, masuk hutan keluar lembah, masuk hutan keluar hutan. Lu kira gua Tarsan? Manusiawi, lelah, letih, penat, manusiawi. Dakwah tuh kalau nggak mau capek, ngajar tuh kalau nggak mau lelah. Yang enak di TV One tuh ada program religi, Damai Indonesia tuh TV One tuh. Sabtu Minggu ngendon aja di situ tuh. Kalau saya nggak bisa datang ke lokasi, kameramen teman-teman mau datang ke rumah, rekam, ngajar 20 menit ngaji, ditayangin, insya Allah se-Indonesia orang dengar. Ngaji cuma 20 menit. Ustadz, kan programnya 1,5 jam, iklan. Iklannya yang banyak, isinya mah cuma 20 menit. Ditayangkan se-Indonesia orang pada dengar. Enak nggak capek. Yang kedua, ini yang penting, amplopnya gede. Bener-bener. Saya sama anak bini kalau kagak makan setahun, itu amplop dari TV kagak habis-habis. Amplopnya. Ya. Rezeki mah nggak bakalan ketukar, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir, Allah nggak bakalan salah ngirim rezeki. Tadi pagi subuh berjamaah di Kalibata, saya ketemu kawan saya lama, kawan di pondok puluhan tahun nggak ketemu. Baru ketemu tadi itu di Kalibata. Rupanya dia ngajar kitab Nasoihul Ibad. Teman pondok tapi lama nggak ketemu. Sama-sama di pesantren Tebu Ireng. Dulu saya dipondokin di sono bapak saya, Ki Haji Zainuddin MZ. Saudara kenal sama Ki Zainuddin MZ? Kenalan di mana? Teman saya di seangkatan ngajar, namanya Kiai Mukhlis, menerangkan tentang usaha apa yang dilakukan Nabi Ibrahim. Nasoihul Ibad. Usaha apa yang dilakukan Nabi Ibrahim sehingga mendapat predikat Khalilullah. Ada 3. Satu diantaranya, Nabi Ibrahim enggak pernah khawatir tentang rezeki dari Allah. Kalau emang rezekinya nggak bakalan ketukar, nggak bakalan ketukar. Ini suka duka saya nih. Saya pernah ceramah di Kalimantan. Baru ngasih pidato 15 menit,
Protokol nyamperin bawa tulisan ke podium. Tulisannya, Ustadz pidatonya sampai sini aja. Pimpinan kami dipanggil ke Jakarta. Saya lihat baru 15 menit. Dapat surat kayak begitu, senang saya. Tutup dah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Selesai sudah. Berangkat bareng-bareng sama pimpinannya tuh ke airport, kembali ke Jakarta. Di dalam mobil saya dikasih goodie bag. Kata pimpinannya, Ustadz terima ini Ustadz, jangan lihat nominalnya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Ustadz. Ya saya terima, namanya dikasih. Cuma saya rasa-rasa lumayan berat. Sampai airport jalan kita menuju pesawat, saya penasaran. Pamit ke WC. Lu tahu aja lo. Saya intip body bag tuh, ya Allah, emang rezeki nggak ketuker kok. Uang kontan 75 juta. 15 menit ceramah 75 juta. 15 menit. 15 menit. Nih udah berapa menit? Jangan samain. Bapak Ibu saudara-saudara, saya kembali lagi yang kedua nih, mengisi tahun baru Hijriah dengan semangat meningkatkan kualitas iman dan menebarkan nilai-nilai kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan apapun bentuknya, nyantolnya di iman. Nyantolnya di iman. Dengan bahasa gampang, mudah-mudahan bisa dicerna begini nih. Orang mah. Kalau boleh pakai mah. Boleh nggak pakai mah di mulut? Orang mah. Orang mah. Mendingan amal. Idealnya seorang muslim imannya benar, amalnya banyak. Saya ingatkan, jaga kemurnian. Bukan cuma meningkatkan kualitas iman, tapi jaga kemurnian iman. Jangan sampai tercampur dengan sesuatu yang menyekutukan Allah. Rontok kebaikan kita, cantolannya merorot. Habis kebaikan kita. Kenapa? Tercampur dengan sesuatu yang menyekutukan Allah. Namanya syirik. Ada dua tuh syirik. Syirik sohri, syirik khofi. Syirik sohri terang-terangan, habis ludes pahala kita. Kalau ini insya Allah kita nggak bakalan syirik terang-terangan. Nyembah pohon, nyembah patung, nyembah matahari, nyembah batu, kita nggak bakalan. Tapi nggak terasa kita terjebak syirik yang kedua, khofi. Samar, terselubung, remeng-remeng. Boleh jadi cuma gara-gara hobi tergelincir kaki kita, syirik khofi. Habis amalan kita tuh. Gara-gara hobi. Saya habis beli burung perkutut, rezeki saya lancar. Hei, hobi miara burung tergelincir tuh, hati-hati tuh. Saya habis pakai cincin ini nih, jangankan perawan, nenek-nenek ngeliatin lepas. Nenek-nenek udah expired. Gara-gara hobi menyebabkan kita tergelincir syirik hobi, habis itu. Bapak Ibu, saudara-saudara, meningkatnya kualitas iman indikasinya menebarkan nilai-nilai kebaikan, dan kebaikan yang kita lakukan itu manfaatnya buat diri kita sendiri. Kita berbuat baik, kita mengerjakan ibadah, manfaat itu semua buat diri kita. Kita berbuat jahat, ngumpulin dosa, semua itu akan menimpa diri kita juga. Ini yang hadir sore ini nih, ini semuanya kan calon-calon jenazah ini. Betul.
Betul. Betul apa? Perbuatan baik dan perbuatan buruk itu dua-duanya yang kita lakukan nimpa diri kita. Nabi udah ngingetin kok, nanti ketika jasad kalian diantar orang ke kuburan, hari itu pasti semua kita bakalan ngalami kullu nafsin za'iqatul maut. Betul apa tidak? Hari itu kalau sudah takdirnya, tiba waktunya, malaikat maut akan datang menjemput. Dicabut ruh kita, terbujur kaku badan kita. Badan ini kalau udah ditinggalin ruh, seonggok bangkai, nggak ada manfaatnya, udah nggak berguna, orang udah kagak mau dekat-dekat. Kenapa? Badan udah ditinggal ruh. Ayo renungan buat kita. Kita dihormatin orang, kita dipuji orang, kita ditemenin orang, karena di dalam badan kita ada ruhnya. Ibu bapak mau duduk berdempetan sama yang di sebelah, itu karena yang di sebelah masih ada ruhnya. Coba kalau yang di sebelah ibu bapak itu udah nggak ada ruhnya, kira-kira masih mau duduk dempet-dempetan? Watin. Begitulah hidup kita nih, dihormatin, dipuji, dipuja, ditemenin orang, karena di dalam badan kita ada ruhnya. Begitu ruh dicabut, terpisah dari badan, badan ini sudah nggak berguna, terbujur kaku. Tapi keadilan Allah, lewat kematian Allah menunjukkan keadilan. Walaupun badan kita udah nggak ada ruhnya, hari itu badan kita diperlakukan istimewa. Walaupun kita sudah dewasa, hari itu kita nggak boleh mandi sendiri. Akan ada petugas yang datang mandiin badan kita. Betul apa enggak? Selesai dimandiin, dibungkus, kita nggak boleh jalan sendirian ke masjid. Dianterin sama orang. Di masjid badan kita disolatin, habis disolatin dimasukin ke dalam kendaraan yang paling serem, namanya keranda jenazah. Ya Allah, saudara, ini kendaraan paling serem nih. Siapa yang naik kendaraan itu pasti mati. Siapa yang mati? Selesai disolatin di sini nih, diangkat keranda yang dalamnya badan kita tuh. Bismillah wa ala millati Rasulillah la ilaha illallah. Dibawa, digotong orang. Kata Nabi, hari itu kau akan menyaksikan yang ngiringin badan kamu cuma 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Amal, perbuatan, harta, dan keluarga. Itu yang nganterin kamu ke kuburan. Tapi sayang, kata Nabi, yang 2 pulang. Siapa yang pulang? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Harta yang kita cari siang malam pagi sore, pala jadi kaki, kaki jadi pala, kerja engkak engkuk. Engkak engkuk ngerti orang sini, engkak engkuk. Keringat bukan lagi di jidat ampe. Ya lo terusin aja diri dah. Boleh jadi hidup kita megah, harta berlimpah, kendaraan mewah. Saudara, harta yang kita sedekahkan di jalan Allah, itulah harta hakiki kita. Bantu masjid, sumbang pengajian, santuni fakir miskin, melihara yatim piatu, bantu janda-janda tua. Janda muda nggak usah dibantu, banyak itu dewan penyantunnya. Harta yang kita sedekahkan di jalan Allah, itulah harta kita. Yang lain akan kembali ke rumah. Itu cuma jadi rebutan ahli waris kita saja. Betul apa enggak? Keluarga nggak bakalan ada yang mau nemenin masuk ke dalam kubur. Bapak meninggal duluan, jangan ngarep istri mau nemenin masuk ke dalam.
Paling istri cuma berdiri di tepian kubur bapak, berlinang air mata istri sambil berkata, "Bang, sampai sini aja saya nganter. Mudah-mudahan abang betah di dalam. Jangan naik-naik lagi ya Pak." Agak wakalan bini mau nemenin, cintanya cuma di bibir, nggak sesuai kenyataan. Bu, kalau ibu mati duluan, sebaliknya jangan ngarep lagi mau nemenin masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Sedih. Jangan buruk sangka sama suami. Loh, saya mewakili suami-suami Indonesia. Jangan buruk sangka kepada suami. Prinsipnya begini, kami ini para suami, tentulah kami akan bersedih apabila ditinggal mati istri kami. Kenapa? Istri buat kami para suami belahan jiwa, pelipurna. Apa suami nggak nangis ditinggal mati istri? Nangis. Jangan salah sangka Bu, kami suami kalau ditinggal mati istri, ya Allah, bercucuran air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana kaki. Nyata dah, saat itu yang nemenin kita masuk ke dalam kubur, amal perbuatan yang baik dan yang buruk itu yang akan menemani kita jadi bekal kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mumpung Muharram, bulan yang mulia, kita sedang berada di bulan Muharram, tahun baru Hijriah, berazam kita mohon pertolongan Allah agar kita dibimbing menguatkan nilai iman dan gemar menebarkan nilai-nilai kebaikan. Mohon pertolongan Allah. Tanpa izin Allah, tanpa pertolongan Allah, makhluk nggak ada daya dan nggak ada upaya. Di bulan Muharram yang Allah muliakan, munajat kita mohon. Ibu bapak dalam mengisi tahun baru Hijriah mau meningkatkan kualitas iman? Mau. Yang jawab 30 orang. Saya tanya sekali lagi, saudara-saudara mau meningkatkan kualitas iman? Mau hidup semangat menebarkan nilai-nilai kebaikan? Langsung saya tes sore ini nih. Ibu bapak saudara-saudara mau ikut bersedekah? Bawa uang? Berapa? 3.000. Masuk Ragunan kalau weekend Sabtu Minggu konon tiketnya itu 75.000 untuk masuk Ragunan. Weekend tiketnya konon sampai tembus 75.000. Muter-muter, alah, paling ujung-ujungnya cuma lihat monyet. Sore ini saudara di masjid lihat Fikri Zainuddin MZ 3.000. Mahalan lihat monyet ketimbang polisi. Gak apa-apa, yang penting semangat menebarkan kebaikan. Kita orang Meruya tahu kok, apalagi amalan sedekah, kebaikan sedekah. Sedekah itu kan yang penting ikhlasnya. Betul apa enggak? Soal jumlahnya nomor 1. Buat apa sedekah kecil kalau kagak ikhlas? Mendingan sedekah gede ikhlas. Dan amalan sedekah, nah itu manfaatnya kembali buat diri kita. Salah satu manfaatnya adalah sedekah yang kita lakukan di alam dunia, dia jadi lentera, pelita, cahaya yang menyinari kuburan kita. Sedekah kita sendiri, perbuatan kita, dia jadi lentera, cahaya yang menyinari kuburan kita. Amalan kita berupa sedekah, ya, kita bikin cahaya kubur kita seterang-terangnya. Ustaz, saya sedekah 1 juta, bagaimana Ustaz? Insya Allah cahaya kuburnya terang, lampu neon 1 juta terang.
Ustadz saya sedekah 100.000 Ustadz, patromak. Ustadz saya sedekah 10.000 Ustadz. Ustadz saya sedekah 3.000 Ustadz, pentol korek, goyang apinya, lumayan masih kelihatan. Satu kebaikan di bulan yang Allah muliakan dibalas berlipat ganda pahalanya. Nanti teman-teman panitia akan mengitarkan kotak-kotak amal, diisi seikhlasnya, dimulai dari saya dulu. Mana panitia? Ibu kita selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Bapak Ibu, saya cuma ngingetin, bukan guruin. Di bulan yang Allah muliakan, sejak sore ini dan seterusnya, kalau kita melakukan amalan sedekah, niatin pahala sedekah itu kirim buat keluarga tercinta yang udah meninggal dunia. Amin. Boleh jadi emak kita udah meninggal, boleh jadi bapak kita, boleh jadi pasangan kita, boleh jadi keluarga kita. Apalagi emak dan bapak sudah meninggal, kirimin pahala sedekah itu buat mereka. Senangnya luar biasa, tanpa mengurangi pahala kita pelakunya. Dan mudah-mudahan dengan asbab pahala sedekah yang kita niatkan buat mereka, terbuka pintu rahmat Allah. Allah jadikan kubur orang tua kita raudhah min riyadil jannah. Pengorbanan dan perjuangan emak bapak kita nggak bisa kita ragukan lagi. Apa yang kita miliki, apa yang kita nikmati, apa yang kita punya saat ini, itu karena perjuangan dan pengorbanan emak bapak kita. Saudara punya rumah di perumahan DPA, itu karena perjuangan dan pengorbanan emak bapak. Saudara punya kendaraan bermotor, itu karena perjuangan dan pengorbanan emak dan bapak. Di akhirat miliaran orang bakalan dikumpulin. Mereka akan dipanggil satu persatu, semua kita. Fikri Haikal, boleh jadi yang berdiri ratusan ribu orang, boleh jadi yang berdiri jutaan orang. Kenapa? Namanya sama. Tapi begitu nama saya digandeng dengan nama orang tua, itu yang bikin beda. Fikri-fikri yang lain bakalan duduk nunggu giliran. Fikri Zainuddin MZ, maka sayalah yang berdiri untuk mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Setiap kita akan dipanggil bergandeng dengan nama orang tua kita.
Tanpa perjuangan dan pengorbanan emak bapak, kita belum tentu seperti sekarang ini. Birrul walidain, walaupun mereka sudah meninggal dunia, harapan mereka kiriman doa yang terus kita panjatkan dari alam dunia itu meringankan mereka di alam kubur. Nanti kita juga bakalan ngerasain hidup di situ. Woi, ini kan calon-calon penghuni kubur semua nih. Iya. Betul apa enggak? Ntar kita bakalan nyusul emak bapak kita ngerasain hidup di alam kubur. Saudara, alam kubur tuh ada kehidupan. Akhirat bukan khurafat, alam kubur bukan tahayul. Ada kehidupan. Alal haq itu sebuah kepastian. Cuman nggak kayak di Meruya. Alam kubur pilihannya cuma dua, nikmat kubur atau siksa kubur. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dapat nikmat kubur. Amin. Tapi kalau yang kedua pilihannya siksa kubur, ya Allah, sampai datangnya kiamat. Nah, itu waktu di alam kubur itu sampai terjadinya kiamat. Perbedaan hari antara alam kubur dengan alam dunia jauh berbeda. Satu hari di dalam kubur, 1000 tahun di alam dunia. Kalau kiamatnya masih setahun lagi, 365 hari kali 1000. Dikalikan 1000 kehidupan alam kubur. Orang tua kita yang mereka berada di dalam kubur, kata Nabi, seperti orang tenggelam. Orang yang berada di dalam kubur kondisinya seperti orang yang tenggelam, perlu pertolongan, perlu penyelamatan. Siapa yang bisa menyelamatkan? Amal kebaikannya. Yang kedua, kiriman doa dan pahala sedekah dari anak cucu keturunannya di alam dunia. Jangan salah nih, kita orang Betawi ziarah kubur cuman lebaran doang sekali. Bawa pacul, bawa golok, ngoret rumput, kuburan dibagusin, tapi didoain kagak. Bukan itu yang diharapin bapak kita. Asal ya. Terus apa? Bagaimana? Mundur dah yang Mas. Tuntasin dulu. Ini jamaah masjid Baitul Hikmah begini nih. Kaidah fikih menyatakan tatimul aham minal muhim. Pilih yang paling penting di antara yang penting-penting. Sholat wajib apa enggak? Wajib. Nuntut ilmu wajib apa enggak? Wajib. Mana yang harus didahulukan? Mana yang lebih penting? Lihat kondisinya. Muharram kayak begini, setahun sekali kita bikin pengajian. Betul apa tidak? Betul. Maka masuk waktu sholat jeda. Selebihnya pengajian dilanjutkan kembali. Sifatnya 1 tahun sekali. Tatimul aham minal muhim. Ketika dua kewajiban bertemu, cari yang lebih urgen. Nah itu dia tuh. Lebih penting. Kajian dulu. Saya tanya lagi. Udah jam 5 lewat 15. Bayang asar belum. Kerjaan seabrek-abrek. Sholat wajib apa enggak? Wajib. Bekerja wajib apa enggak? Wajib. Ada satu lagi. Anak kejepit pintu. Kira-kira milih yang mana dari yang penting-penting? Nah, paham dah, ngerti dah. Sholat penting, kerjaan penting, anak tulung-tulung kejepit
itu tolongin lebih dulu. Jelas ini? Jelas ini? Ada yang paling penting di antara penting. Jadi menyikapi hidup jangan juga terlalu saklek. Jelas? Jelas ini? Atimul aham minal muhim. Ambil yang terpenting dari yang penting-penting. Nah, saya singkat saja. Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi sejak saat ini dan seterusnya, kalau kita melakukan amalan sedekah, niatin pahala sedekahnya, kirim buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Saya terima kasih kepada DKM Masjid, panitia, serta tokoh masyarakat di perumahan DPA Meruya Selatan, dan teman-teman dari Yayasan Bunyanul Marsus. Kami memang sedang mengusung satu program, yaitu mencetak 1 juta penghafal dan pengamal Al-Quran serta 1000 ulama Nusantara. Program ini bukan khayalan tapi kenyataan, sebab kita punya sumber daya manusia besar. Indonesia penduduknya 285 juta orang. Islam agama mayoritas 87%. Kira-kira umat Islam di Indonesia 225 juta orang. Banyak apa enggak? Banyak apa enggak? Kita ternyata masih menang kuantitas, jumlah, tapi kuantitasnya belum, masih terus harus dipompa. Kualitasnya belum, masih harus terus dipompa. Apa buktinya Ustadz? Penghafal terbanyak masih dipegang keluarga besar kita, negara Palestina, penghafal Qurannya. Padahal penduduk Palestina itu cuma puluhan juta doang. Kita ratusan juta, masih kalah. Mudah-mudahan dengan program seperti ini ke depan, Indonesia jadi terbanyak penghafal dan pengamal Qurannya. Salah satu di antara mereka mudah-mudahan anak cucu keturunan kita semua. Nah, kami dalam program ini tidak mencari orang-orang yang beruang. Ini yang datang ada nggak beruang? Kami nggak mencari orang yang beruang, tapi kami mencari orang yang mau sama-sama berjuang, bergandengan tangan, saling membantu, bahu membahu, ringan sama jinjing, berat sama dipikul, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kita tanggung rente secara bersamaan. Kenapa? Kita punya kewajiban. Islam harus terus tegak dan jaya di negara kita tercinta Indonesia. Spanyol tuh pelajaran kita. Islam pernah membawa kejayaan di Spanyol. Kapan? Dulu Islam masuk Sevilla, nguasain Cordova, membawa kejayaan di Spanyol. Sekarang Islam di Spanyol cuma tinggal kenangannya aja. Orang kalau cerita Spanyol bukan tentang Islamnya, tapi klub sepak bolanya. Kita nggak pengen Jakarta Barat kayak Sevilla. Kita nggak pengen Pulau Jawa kayak Cordova. Kita juga nggak mau Indonesia kayak Spanyol yang kelak Islam cuma tinggal kenangannya saja. Dengan bergandengan tangan, tentu yang berat akan terasa ringan. Saya minta waktu beberapa menit ke depan. Ustaz Chandra akan menyampaikan sekelumit saja tentang program ini sambil mengajak kita jamaah untuk ikut berkontribusi dalam penggalangan donasi melalui infak dan